Saya pentung pakai besi linggis. Besi linggis? Iya. Ke arah kemana, Kak? Ke muka, kepala, kadang sama temen saya, temen nongkrong, saya sampai ngebacok. Ajaran yang setiap saya melukai orang, saya jilat darahnya itu untuk memberi kekuatan lagi aja di badan saya. Halo, gengs. Salam Bineka. Ketemu lagi bareng kami di Pijar TV. Kali ini kita ada di program Permen Warna, perbincangan menarik penuh warna. Di program ini, Pijar TV akan mencoba menceritakan, menguak kisah dari beberapa tokoh yang ceritanya akan jadi inspirasi buat yang melihat atau yang menonton. Hari ini kami bertamu ke tempatnya abang kami, kakak kami, seorang yang ya bisa dibilang terkenal di zamannya, mungkin sampai sekarang. Nanti kita coba tanya-tanya. Dia adalah seorang mantan preman, seorang yang sangat ditakuti di masanya di Manggarai, tapi sekarang sudah memilih untuk hidup lebih baik, sedang menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan di gereja. Kita sapa yuk. Kita ketemu sama Bang Richard Leon. Kak, sehat Kak? Sehat, Happy. Gimana kabar Kak? Puji Tuhan, baik-baik. Nah, jadi kami datang mau bertamu, mau ngobrol-ngobrol nih sama kakaknya ya, tentang kisah hidup Kak Leon. Ya, siap. Kebelakangan ini kejadian-kejadian yang menyangkut dengan kriminalitas atau kejahatan jalanan semakin marak, Kak. Ya. Kami Ya. kepikiran untuk bercerita kisah yang kita tahu sama-sama latar belakang kehidupan Kak Leon. Seorang yang dikenal dengan preman haus darah di zamannya. Tapi sebelum itu, Kak, kita mau coba korek dulu, Kak. Sebenarnya siapa sebenarnya Leon kecil? Richard Leon kecil itu seperti apa, Kak? Kalau cerita tentang masa kecil ya, masa kecil saya sebenarnya ya anak yang takut orang tua, tapi akhirnya jadi pemberontak. Ya. Dulu karena gaul juga ya, mungkin karena pergaulan, jadi kenal dengan preman-preman tua ya dulu ya, zaman-zaman dulu ya. Diajak jalan, akhirnya ya ikut-ikutan juga, terutama kriminal ya, kriminal. Jadi sebenarnya apa titik awal yang menjadi pembentuk karakter seorang Leon di zaman itu? Mulai dari start umur berapa, Kak, kira-kira? Saya udah mulai ngikut jalan, diajak dengan abang-abangan dulu sekitar 9-10 tahun. Masih sangat muda, Kak ya? Iya, SD ya. Ada pengaruh lain nggak selain itu, Kak? Mungkin belakangan kan seorang mau melakukan kejahatan karena dia menerima perilaku kejahatan. Ada, Kak? Sebetulnya dulu senang ikut-ikut itu sampai akhirnya jadi uji nyali aja. Oh gitu? Iya. Jadi kepingin sendiri gitu. Jadi ada juga beberapa yang ya mungkin ya ngelihat kok ini begini, jadi pengen mencoba juga. Jadi ya. Kasus kriminal pertama yang Kak Leon lakukan sendiri? Pertama kriminal nodong. Nodong? Iya. Itu umur berapa, Kak? Umur sekitar 11-12 tahun. 11-12 tahun Iya. nodong di daerah sini, Manggarai? Di daerah sini, Dingdong ya, dulu Manggarai ya. Ada diajak juga sih sebenarnya, diajak, cuma diawasin dari jauh tapi sendiri melakukannya. Oh gitu. Iya. Itu uji nyalinya dimulai dari situ, Kak? Iya, dari permainan Dingdong dulu, ada zamannya, ada bioskop Riang dulu. Jadi pertama kali itu melakukan itu. Kriminal. Setelah itu prosesnya gimana menjadi seorang Leon yang sangat ditakuti itu? Sebenarnya ya kalau
ditakutin juga saya nggak tahu ya, cuma memang banyak juga yang sepertinya gimana gitu mas saya kan. Cuma kalau dibilang dulu saya juga nggak takut orang gitu. Apapun lakukan gitu, dari mulai nodong di bioskop Riang itu sampai diajak jalan-jalan dengan abang-abangan itu main. Dulu ada sepeda bicycle itu, grup-grup zamannya dulu itu apa ya, GMC apa-apa gitu. BMC. Iya, nodong di Monas sampai pecahin kepala orang bareng-bareng ya dengan abang-abangan. Prosesnya panjang juga kayak. Prosesnya Kan berapa tahun itu kira-kira untuk bahasa tadi menguji nyali itu? kalau yang lain-lain mah yang biasa-biasa aja hampir setiap hari itu. Setiap hari? Iya, hampir setiap hari ngelakuin itu. Berantem ya, apa kadang ya berantem dengan temen juga, dengan saudara ya. Jadi menarik nih Kak, Iya. kalau bicara soal uji nyali, kejadian apa di zaman itu yang Kak merasa bahwa yang saya lakukan ini adalah yang paling menguji nyali saya? Yang paling menguji nyali, kalau yang deket-deket berapa puluh tahun yang lalu ya, itu saya ditantang oleh salah satu KS, kepala, kalau dibilang di penjara dia kepala suku. Oh. Tapi di luar ya, kalau bagi saya juga, saya nggak ngaruh main seperti itu ya. Cuma karena ditantang, udah dia salah, saya ditantang. Sebetulnya saya udah nggak mau melayani waktu dia datang. Datangnya kemari juga ini ke tempat ini. Iya. Tapi karena udah saya bicara baik-baik masih aja nelpon saya, ya saya datangin, saya tantang balik di mana sih itu ada posisi di mana. Ya mungkin banyak yang tahu sampai saat ini, banyak yang hidup. Tapi orang yang ini, yang saya gorok ini sekarang udah jadi almarhum kan. Tapi banyak yang tahu. Jadi dengan dia saya terakhir ribut itu, dengan salah satu KS lah ya. Jadi waktu itu saya datengin ke daerahnya dekat rumahnya. Saya bawa anak umur 3 tahun, anak saya waktu itu. Saya dateng, saya tegur, lu nantang ini itu. Sampai dia sambut dengan batu. Batu kayak semacam batu kali ya. Batu kali tapi yang bisa digenggam lah begini. Dihantam, saya bilang, tanggung pilih yang mana kayak gitu. Akhirnya mau kena anak saya. Karena begini udah jadinya seperti ini, ya udah saya bilang ya udahlah. Udah cukup loh. Saya tadinya saya mau putusin ininya, cuman hantem ininya akhirnya. Ya seperti itu aja jadinya itu terakhir tuh ya. Terus nggak tahu ya dirawat rumah sakit dia. Saya nggak dengar lagi ini itu. Tapi berapa minggu kemudian saya dijemput. Dijemput? Iya, dijemput. Akhirnya ya menjalanin hukuman itu. Ada yang bilang lu ditunggu lu sama KS ini, yang lu sakitin ini itu, yang lu gorok ini, aduh. Saya bilang ya tunggu aja lah, nanti ketemu kok. Ada ini nggak faktor lain Kak selain pergaulan di zaman itu yang membantu Kak untuk membentuk karakter sebagai ini? Ada faktor lain nggak? Misalnya mungkin ada pengaruh dari luar, pengaruh dari yang lain-lain gitu loh Kak. Sebenarnya pengaruh mungkin orang tua ya. Orang tua juga, ya saya bukan menjelekkan orang tua almarhum orang tua saya. Orang tua saya di zaman itu memang cukup keras. Baik mendidik sama anak maupun dengan orang yang saya lihat gitu ya. Yang orang deket aja yang sekitar. Tapi dari situ mungkin ya saya memang ada ya, kalau ada yang bilang ada tanda dari orang tua, ada sampai saat ini. Tapi ya itu saya menyesali juga karena orang tua itu ternyata
membuat seperti itu untuk ada tujuan supaya sayanya ini Karakternya lebih kuat. untuk lebih baik juga sebenarnya, cuma ternyata bukan baik pada waktu itu. Emosi saya malah makin menjadi, jadi dilampiaskan keluar, ya main keluar ya. Jadi seringnya ya kadang jalan keluar kota sendiri juga kadang. Sampai itu ya, karena mungkin sudah mental sudah terbentuk sampai seberani itu ya. Kak, pertama kali Kak tahu memang menghabisi nyawa orang itu kapan? Kalau itu sebenarnya ada di dekat-dekat juga ini itu kan dulu, tapi kalau saya dengar sih di rumah sakit. Ini. Oh, dia selesainya di rumah sakit korbannya. Iya. Tapi dengan akhirnya karena masih ada orang tua yang bantu, jadi selesaikan secara keluarga. Itu diapain Kak kalau boleh tahu Kak waktu itu? Saya pentung pakai besi linggis. Besi linggis? Iya. Ke arah kemana Kak? Ke muka, kepala, itu. Aduh, sebetulnya waktu itu ya kalau dibilang nggak ada tega, nggak ada ini itunya. Nggak ada rasa kasihan? Nggak ada sebenarnya. Jadi ya pas dia lewat saya tunggu, gitu. Jadi seperti itu. Dan saya sendiri pernah ngalami juga ditunggu orang seperti gitu? itu. Iya, jadi ada mungkin tabur tuai ya seperti itu ya. Soal ini Kak, ada kira-kira di masa itu ada musuh bebuyutan nggak? Kalau dibilang musuh bebuyutan, yang istilahnya head to head terus. Orang ini mau nantang kakak terus, kakak juga mau nantang dia terus. Cuma Ya. untuk uji nyalinya itu tadi. kalau itu sih sebenarnya kayaknya nggak ada, cuma ya kalau dibilang ada juga ya nggak sampai ini banget sih, cuma ya selesai sih, sudah selesai. Sudah selesai, tapi sempat ada ya? Ada. Kak, menarik nih Kak. Yang tadi saya balik ke bukan awal tadi, bahwa dunia kriminalitas di zaman sekarang ini terkesan wah. Kalau dibandingkan dengan zaman dulu, Manggarai zaman dulu gimana Kak? Nah, ini saya cerita. Jadi saya juga kan dulu kan lagi zaman Petrus juga kan tuh udah umur saya udah lumayan juga, udah mengerti lah ya, karena udah berbuat jahat juga, udah SMP saya waktu itu. Jadi ada yang ditembak ini itu kan, sampai mayatnya juga saya ngelihat sendiri, ada tahu. Salah satunya ada dibuang di belakang daerah ini nih, Menara Air namanya di sini. Itu ada abang-abangan juga itu yang dimatiin ini itu, dibantai itu. Jadi kalau zaman dulu sistem yang saya lihat itu nggak seperti sekarang ya. Bukan saya juga meremehkan anak-anak sekarang, nggak. Kalau sekarang kan lebih banyak dia tawuran. Kalau dulu nongkrong bareng-bareng, yang saya lihat dan yang saya rasakan, kadang berantem ya sampai begitulah. Udah, kalau sudah berantem itu sudah pasti bacok paling ada. Iya, bacok apa Nikah itu udah pasti. Udah pasti. Jadi seperti itulah. Jadi udah nggak aneh kalau dulu, tapi sendiri gitu, nggak ada untuk rame-rame gitu. Kalau tadi ada yang menarik tadi Kak bilang bahwa Kak juga pernah ditungguin orang. Oh iya. Sebenarnya di zaman itu Ditunggu orang yang mana nih? Kak kan bilang ditunggu orang kan, maksudnya kondisinya waktu itu orang setahu itu Kak Leon jadi semacam public enemy, musuh bersama. Ada pernah dikeroyok orang Kak? Jadi sebenarnya nolong orang sih awalnya. Nolong orang? Iya, nolong temen ya. Jadi temen datang ke salah satu daerah ya, sebutlah seberang sana ya. Di daerah, kalau sekarang dekat pom bensin Pal Batu itu. Nah, itu dulu Kober juga itu. Jadi dia punya cewek. Anaknya kayaknya masih hidup tapi udah pindah tinggalnya ini. Teman saya ini. Teman masa bujangan ya. Nganter dia. Ternyata ada ini itu yang
cewek ini udah punya cowok juga di situ kan. Ya awal ya begitulah. Sampai saya dikeroyok, akhirnya diteriakin maling lah, apalah ini itu ya. Yang tadinya cuma 5-10 orang jadi hampir ratusan kali itu karena keluar semua kan. Ya teman saya suruh kabur, saya suruh pergi. Jadi saya, tapi mereka balik lagi menolong saya. Kalau menurut Kak sendiri, tindakan kriminal apa yang menurut Kakak sekarang yang paling Kak sesali? Yang paling sesali banyak juga sih ya, Bi. Ya yang sedikit aja ya. Kadang sama teman saya, temen nongkrong, saya sampai ngebacok. Sampai sekarang orangnya ada. Itu yang saya sesalin. Dan seperti keluarga malah sebetulnya. Jadi sampai saya jilat darahnya kan. Jadi setiap melakukan itu pasti saya jilat ya. Saya juga udah meminta maaf juga dengan dianya ini itu. Aduh, saya bilang ini kok bisa begini. Cuma karena kompor ya kan. Tapi banyak juga yang saya sesalin ya, tangan ini hampir sering lah ya memberikan apa ya, memberikan kotoran gitu pada orang yang pokoknya hampir sering ya, bisa hampir setiap hari, bisa seminggu 2-3 kali. Ya itu sering juga ini itu saya lakukan. Kadang di pinggir jalan ini dulu ada saudara ribut dengan orang. Saya juga nggak nyangka itu tiba-tiba saya dicolek, saya datang, ya main. Orangnya masih ada, saudara saya masih hidup juga. Ya mau makan, jadi korban juga kan itu orang kan. Ya ada penyesalan yang benar, ya, sebenarnya banyak lah penyesalan saya, Baby. Ya. Yang menarik tadi tuh Kak, yang soal setiap kali melakukan itu menjilat darah. Itu kan sesuai dengan reputasi yang sampai ke generasi kami nih Kak. Wah, jadi, seorang Richard Leon itu terkenal sebagai preman yang haus darah. Itu ceritanya ini seperti apa Kak? Saya sebetulnya dulu ada ajaran yang setiap saya melukai orang, saya jilat darahnya itu untuk memberi kekuatan lagi aja di badan saya itu. Dijilatnya di mana Kak? Di barangnya atau di potongan? Ya, di yang misalnya lukanya dengan barang itu ya barang. Misalnya lukanya dengan tangan saya ya tangan. Jadi selalu saya jilat. Dia jilatnya kayak nafsu banget gitu ya? Ya begitulah. Ada ajaran Kak yang kayak gitu? Berarti ada pengaruh juga? Ada pengaruh dunia itu? Di zaman itu Kak Leon juga sempat... Ada puasa juga. Ada kayak gitu-gitu? Ada, iya. Bahasa kasar zaman sekarang? Ada mandi. Ada pegangan ya? Iya, mandi kembang juga. Jadi kayak lagunya mandi. Ya pokoknya 7 rupa. Boleh cerita sedikit Kak soal itu Kak? Kalau itu? Iya, kalau itu jadi seperti ada ajaran juga, ada bisikan juga. Termasuk saya mandi ini di sini, di dalam ini, dalam kamar mandi ini ada ruang itu. Setiap malam Jumat Kliwon atau Pahing, antara dua aja itu. Ya. Ada panggilan gitu untuk. Iya. Jadi ya. Masih ada ritual-ritual kecil yang dibuat Kak untuk itu. Ada sih. Jadi kalau sampai ada yang saya lupa untuk ini itu, saya harus jilat garam untuk supaya ya jadi menetralisir inilah tubuh lah yang tadinya lemah jadi enggak. Itu Kak kalau boleh tahu datang sendiri atau dicari Kak zaman itu? Sebetulnya awalnya ada yang dicari, ada yang datang sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi ada beberapa gitu Kak? Ada. Ya. Fungsinya apa aja tuh Kak? Maksudnya kalau efek yang diberikan dari barang itu atau sesuatu itu apa Kak? Iya. Efeknya kalau yang saya rasakan pada waktu itu ya. Jadi kalau saya juga kan sempat tabur tua itu. Ada yang dicolong juga pakai linggis saya dengan orang apa. Jadi luka itu kalau kena air berapa kali
mulus lagi, biasa lagi. Oh gitu. Iya. Semacam penyembuhan gitu Kak? Iya. Atau bisa dibilang barang untuk ngebal-ngebalin? Iya, seperti itu juga. Seperti itu iya, ada? seperti itu juga. Kalau bicara soal ngebal-ngebalin, sebenarnya Tekbal kalau dulu. tekbal ya, tekbal. Tapi sepanjang kehidupan Kak Leon ini otomatis pernah dong kena luka gitu kan. Oh iya. Iya. Sekarang kalau boleh tahu nih, dari badan sebesar ini ada berapa banyak bekas luka Kak? Kalau luka ini yang ini kena bacokan tapi rapet lagi ya. Ini ya. Kalau ini kena ada sih beberapa ya di dalam tapi Di dalam nggak usah nggak ditunjuk. mungkin ya. Ah, Ini iya. yang deket, yang gampang dia. Ini kalau ini kena peluru di Hard Rock Cafe, Hard Rock Cafe ini. Bukan di Hard Rocknya ya, di bawah tangganya. Iya, Sarina ya. Kena peluru? Peluru Iya. ada berapa kali Kak? Sekali aja. Sekali. Cuma kayaknya itu ada tempelan percikannya, katanya dokter yang saya larinya ke dokter daerah sini. Ada percikan emasnya katanya. Oh gitu. Itu pelurunya masuk tembus apa? Enggak. Kayak cuman ricochet? Iya, lewat begini aja. Enggak nembus, cuma ya begitulah. Tetap ada lukanya ya Kak? Ya? Ada. Namanya peluru ya? Iya. Itu berarti ada bagian dari pegangan itu Kak? Kenapa Di- sampai pelurunya nggak tembus? Atau Iya, kalau dibilang kan katanya ada waktu sialnya. Saya percaya itu. Jadi mungkin ya awalnya kita yang betantang betenteng, tapi mungkin kalau udah disetil Tuhan ya, udah ya waktunya Tuhan ya udah. Gitu. Tadi berapa Kak? Berapa total luka kalau boleh tahu? Total luka 1, 2, 3. Kepala ya ini, tapi pitak udah sembuh ini juga nih, udah rapet ini. Ada lagi, ini ketokan-ketokan juga ini. Kalau dipegang apa namanya, ini udah kayak gergaji kaki Bekas-bekas ini. ya, Iya. Jadi tendangan sepatu kuda. Wah. Sepatu kuda ya. Udah Mungkin bekas. tahu ya zaman dulu ya, sepatu kuda yang pakai orang ya. Kalau dibilang anggota ya, itulah ya. itulah. Aduh. Jadi udah Sempet diperbal saya juga, dicelupin di air lintah. Oh ya? Iya, dicelupin di air lintahnya. Disuruh minum drum yang udah bekarat, yang banyak kotoran apa, saya disuruh minum. Orang tua saya tahu pas jemput saya. Itu yang kedua kali ya. Pas jemput saya, itu saya jalan udah kayak robot ya, Mas. Jadi nyeret gitu. Iya, nyeret. Iya. Sampai jatuh turun tangga dari tempat perbal itu. Awalnya di perbal juga itu pertama itu 1 orang penyidiknya gitu. Lampu mati pas itu jam 6:30, jam 7 malam gitu. Lampu mati ruangan itu. Ini jati semua kan, kursi angkat. Ada yang teriak, aduh, mungkin ada yang kena ini itu. Pas nyala lampu, waduh, besar-besar, ada 3 orang. Ada 3 orang. Zaman itu Iya. kayak gitu ya Kak ya? Iya, terus disuruh push up 150 kali, sit up 200 kali, squat jam 100 kali. Ditendangin lagi, ya itu tapal kuda itu. Anaknya yang bareng saya itu masih hidup sampai sekarang. Nah, kebenaran abangnya dia itu preman yang dibilang top juga pada masa itu, kuat juga, kebal juga, ditembak sampai berapa kali dia nggak mati itu. Gitu ya? Ya, boleh sebut namanya ya, Rudi Macan itu. Ya. Nah, itu di Blok M juga, wah Rudi namanya Macan, iya. Boleh lah dia dulu tuh. Ya, Ya, teman-teman mungkin yang kenal Rudi reputasinya Macan ya pasti dulu, tahu. ya zaman-zaman dulu ya. Kalau yang lahiran tahun 60 ke atas pasti kenal dia. 60, 70 pasti kenal itu. Kak, dari sekian banyak bekas luka, Iya. selain yang tadi kena timah panas, Iya. ada kisah yang paling menarik nggak Kak? Maksudnya story-nya yang paling menarik untuk kita tahu. Bisa kita share untuk bekas lukanya. Misalnya di sini itu. Ini kan paling terlihat nih Kak. Oh, nah ini sempat kelindas di lindas motor ini. Dilindas Jadi motor? didorong ya, dilindasin motor di depan seberang sini ya. Di seberang sini. Iya, jadi ada anak yang nggak suka sama saya. Anaknya masih hidup itu. Ya kalau dibilang umurnya nggak beda jauh pada waktu itu. Paling lebih tua dia 2 tahun dari saya. Ya nggak tahu ya. Jadi mungkin dia kesel kali ya. Jadi,
itulah kejadian yang sempat saya, aduh benar-benar ini itu. Ya kalau yang lain dari itu lupa juga ya, banyak juga ini itu kejadian. Berarti dia sama teman-teman dong, berarti berapa orang Kak itu? Dia enggak, waktu itu dia kalau nggak salah bertiga. Saya sempat ini bertiga. Saya masih sempat bangun, tapi mereka pada lari. Jadi masih sempat bangun habis kelindes itu. Ini luka berarti rahang goyang Kak? Enggak sih, ininya aja nembus sampai ke dalam ini. Tapi ini juga kan masih SMP waktu itu. Oh. SMP. Iya. Oh berarti kalau zaman itu berarti lukanya lebih besar dong? Lebar ini, lebar. Jadi nganga begini. Karena kena apa ya? Kok katanya sih kena standarnya ini itu ya. Jadi robek ini kena. Di lindes kena standarnya. Apalagi motor-motor zaman dulu ya pasti ya. Waktu itu kalau nggak salah Kawasaki apa ya, Kawasaki AR apa ya, lupa saya ya, antara apa Binter gitu ya. Dulu zaman motor tua ya. Kak, kami dapat info kalau di zaman itu Kak pernah apa Kak ceritanya nenteng-nenteng kepala? Oh iya. Gimana itu Kak ceritanya? Jadi kalau masalah yang itu saya kebetulan ada bisikan. Bisikan itu sekitar 25 tahun yang lalu apa 27 tahun yang lalu. Udah lama banget ya Kak? Iya. Saya disuruh bawa kepala. Kepala mayat ya. Jadi saya ambil itu dari kuburan, saya bawa pulang ke rumah, tidur bareng. Itu masih ada rambutnya juga. Tidur bareng? Iya, tidur bareng. Ada kalajengkingnya juga. Kalau di kamar saya dulu ada kalajengking, ada ular, ada apa. Ada teman saya yang deket juga itu, ada yang kepatok sampai masuk ke klinik. Nah itu bukan teman lagi, udah kayak saudara dekat saya. Itu peliharaan Kak Leon di dalam? Iya, di kamar. Di kamar? Di kamar. Jadi setiap saya ini saya kunci kamar. Tapi pas orang tua tahu, almarhum orang tua saya, papi saya tahu, disuruh buang, disuruh balikin ini itu. Pada waktu itu saya ya tidak membalikan kepala itu, tapi saya tanam di salah satu ini. Tapi udah nggak ada pohonnya, udah hilang ini itu. Memilih, ya maaf sama yang sudah lewat itu, memilih kepala orang itu apakah ada bisikan juga atau Iya, pilih jadi, random? Iya, ada bisikan, terus memang Disuruh milih spesifik? Iya. Kalau mau tambah ini ya, kuat ini itu, jadi suruh bawa itu juga, saya kepala itu. Terus sampai kalau zamannya dulu tuh ada subuh, sahur pada keluar, saya tempelin ini scorpion ini di muka apa. Jadi kalau biarpun disontok saya nggak apa-apa. Gitu. Ya ular apa jadi. Enggak ya tadi ini kan kamu mengambil dari kuburan ya. Itu bisikannya harus ada spesifik kuburan yang umur berapa atau yang jadi, mana? Kalau ke waktu yang saya ambil itu perempuan. Iya, bisikannya perempuan. Memang mintanya perempuan. Dari itunya Dari bisikannya ya, perempuan. Jadi Kak memang udah monitor, tahu-taunya datang ke sana cari kuburan yang kira-kira bisa digali dan masih ada rambut. Masih ada rambut. Oh, perintahnya, bisikannya harus masih ada rambut. Iya. Kan rambut paling lambat terurai, Kak. Tapi zaman itu pas diangkat kepalanya masih utuh atau sudah? Udah ada yang ini juga ya. Udah busuk. Agak ada hancurnya juga apa ya, udah agak kering juga lah. Ada yang copot, ditarik ini copot ya. Ngambilnya waktu itu Kak pakai tangan atau? Pakai tangan. Pakai tangan sendiri. Matahin leher itu pakai tangan sendiri. Kan dia ya itu dia ya. Saya nggak tahu ya. Kayaknya kalau waktu saya ambil itu saya copot begitu aja. Oh, gitu. Jadi kayaknya gampang juga gitu. Pada waktu itu gampang juga, nggak tahu gitu. Kalau sulit juga enggak juga kayaknya. Jadi terasa mudah gitu, cuma ambil kepala gitu. Iya, karena tenaga saya memang pada waktu itu memang lumayan inilah. Dan pada zaman itu yang namanya sakit-sakit tuh
kayaknya hampir nggak pernah. Iya, paling cuma pilek aja, polip. Iya, itu aja. Tekbal, tekbal mau sakit ya? Iya, Kan lucu. nggak tahu ya, iya. Cuma itu aja yang sakit tuh nggak Orang pernah. di luar sana tahu. Ya. Si Leon Tekbal malah sakit demam sih. Kan lucu. Tapi gini, Kak, soal masih soal kepala tadi. Itu kuburannya ditutup lagi nggak? Jadi waktu itu tutup, malam itu juga tutup. Cuman waktu itu setelah disuruh Marum tahu udah berapa lama. Jadi kepala yang dibawa itu dibiarkan membangkai di kamar kalian? Iya. Itu enggak, saya kasih air keras waktu itu. Air keras. Iya. Ditaruh di tempat khusus. Iya. Di bawah tempat tidur. Kalau waktu di air kerasin itu saya taruh waktu itu ada akuarium. Bekas akuarium saya taruh situ saya ini. Tapi ya itu kepala itu jalan-jalan kadang. Jalan. Iya, melintir apa kalau malam ini itu sampai orang tua tuh kaget nggak ada sayanya tapi bunyi gitu. Almarhum itu. Ingat sekali saya. Sampai akhirnya ya saya disuruh buang. Kepala yang diambil tuh jalan. Iya, jadi gelinding-gelinding gitu. Wow. Bunyi-bunyi gelinding ini. Merinding. Iya. Saya juga waktu itu ya kagak tahu kalau ini itu jalan. Tapi almarhum bilang, ada apa sih lu gelinding-gelinding? Pas dibuka kamar, kaget dia, ada rambut panjang. Iya, macam-macam ini itu ya kan. Ada ular, ada kalajengking, ya pokoknya yang berbisa lah pada waktu itu. Yang menarik gini Kak, mungkin di zaman itu kan premanisme itu hampir sama dengan yang kita sering tonton di TV soal mafia-mafia, di mana ada orang-orang yang punya kuasa sering menggunakan jasa dari preman-preman ternama. Di zaman itu kadang pernah nggak ada orang ternama gitu atau orang penting yang... Ya kalau yang terakhir ya, yang saya pernah ditawarkan ini itu. Sebelum saya masuk terakhir kemarin, ya kasus yang terakhir ini kan 6 bulan sebelum masuk, jadi ada tawaran itu untuk ya kalau dibilang ya untuk menghabisi lah ya. Nyawa. Kalau enggak ya bikin cacat seumur hidup. Tapi ternyata ya itulah sebelum terlaksana, biarpun DP udah dana operasionalnya udah ada ini itu udah ketangkep kayaknya dengan kasus yang lain. Tapi kalau boleh tahu Kak, di-spill sedikit Kak, waktu itu cuma DP saja untuk perintah itu berapa Kak dihargai Kak? Kalau ya, bisa puluhan sekaligus ribu lah. Puluhan ribu juta. Iya. Berarti kalau jasanya sendiri ratusan dong? Iya, bisa. Kalau 800. selesai ya, kalau selesai ya. 700 ya antara 800. itulah. Antara itu kalau selesai ya. Kalau selesai, tapi kan belum selesai. Itu yang mungkin range. Kalau yang paling murah ada? Itu karena nggak sengaja juga itu. Jadi dengan temen sebenarnya, bareng-bareng ya. Bantu teman ceritanya. Temen aja untuk ya nyelakain, akhirnya ya cuma dikasih nikmat aja hampir tiap hari. Nikmatnya dalam bentuk apa nih Kak? Ya dulu kan memang zaman itu ya, apa Kak yang dikasih? Apa ya, ya sabu gitu ya, apa aja lah, putau juga ya. Jadi di zaman itu obat juga, gele juga, macam-macam ya dulu ya. Di zaman itu Kak berarti ya, ada nyawa yang dibayar sampai ratusan juta, tapi ada juga yang dibayar cuman dengan lintingan gele gitu. Ada ya memang itu. Jadi karena bantu teman lah intinya ini itu, ya terima aja pada waktu itu kan, karena waktu itu ya zamannya juga masih ada Budastik dulu. Budastik dulu ya, dulu ada Budastik ya, ingat itu. Pembunuh bayaran itu. Di zaman itu bisa Kak kasih gambaran nggak sebrutal apa sebenarnya Leon di zaman itu? Kalau saya pernah sendiri ya, disuruh, ada orang dekat juga, orang terdekat, ada buat bosnya ya, disuruh untuk nyari orang ini. Dulu saya kenal dia memang perampok gitu, temen saya kasih kerjaan ke
orang yang dekat saya ini ke bosnya dia, dipakai, dipercaya. Tapi entah kenapa berapa tahun kemudian saya dengar kabar dia malah bongkar berangkas di tempat yang dia kerja itu, di tempat bos yang kerjaan dekat, yang kalian kasih. Iya, yang dekat dengan saya ini, orang saya ini yang dekat ini dengan bos itu. Jadi dia ini membongkar terus kabur ke luar kota. Saya disuruh cari besokan. Ya, pokoknya gampang dengan iming-iming ini itu kan. Ya paling cuma buat dana operasional transportasi untuk nyari dia dulu aja. Di sana saya, karena memang udah banyak kenal juga, karena waktu itu saya pernah masuk juga di salah satu kota, pernah menjalani hukuman. Jadi saya tanya orang ini ada nggak datang ini? Oh ada bang, berapa hari yang lalu katanya. Jadi saya udah feeling, oh ini berarti mertuanya saya, karena tahu dia, saya kenal dia. Kecuali rumah pribadi dia saya nggak tahu, tapi saya tahu patokan daerahnya di luar kota juga. Saya pesan dengan mertuanya, ibu tolong temuin saya dengan A ini, ya. Ternyata dia bilang belum pulang, tapi saya sempat bilang, ibu jangan salahkan kalau nanti ada apa-apa. Nah, tapi ini kejadian puluhan tahun yang lalu ya. Ini terus saya balik karena saya juga ada tempat istri saya yang ke ini tempat saya datang, iya persinggahan. Besok paginya saya tanya lagi, karena pada waktu itu saya datang sekitar masih sebelum subuh kali ya, mungkin ya subuh kali itu. Paginya saya tanya lagi, karena dibilang nggak ada, ya udah. Saya niat kembali ke Jakarta. Tapi sampai di Jakarta saya nggak tahu itu. Tiba-tiba saya dengar kabar yang saya cari ini ditemuin di hutan. Ya. Dengan menyebut ini ya, kondisinya gimana kawan? Kondisinya pada waktu itu pas dibawa ke rumah katanya ke mertuanya itu masih hidup. Masih hidup tapi udah hancur, kaki ini hancur, tangan hancur, lidahnya terbelah apa.